Di tengah malam hujan lebat di Jakarta, Ibu Rina mendengar suara pintu depan terbuka pelan. Dia bangun dari tempat tidur, jantungnya berdegup kencang, dan melihat putrinya Ayu basah kuyup berdiri di ambang pintu dengan tas ransel di punggungnya. "Ayu, kamu pulang. Kenapa malam-malam begini?" tanya Ibu Rina, tapi Ayu hanya menatapnya dengan mata merah karena tangis, lalu berkata, "Bu, aku lesbian. Aku mencintai seorang wanita." Kata-kata itu seperti petir menyambar, membuat Ibu Rina mundur selangkah, wajahnya memucat. "Apa yang kamu bilang? Kamu gila. Keluar dari rumah ini sekarang juga," jerit Ibu Rina. Tangannya gemetar menunjuk pintu, dan Ayu pun pergi, meninggalkan ibunya sendirian dalam kegelapan yang tiba-tiba terasa lebih dingin. Pagi harinya, Ibu Rina duduk di meja makan sendirian, secangkir kopi hitam di depannya sudah dingin. Rumah yang biasanya ramai dengan suara Ayu bernyanyi di kamar mandi sekarang sunyi senyap. Ibu Rina, seorang janda berusia 50 tahun yang bekerja sebagai guru di sekolah negeri, selalu bangga dengan putri satu-satunya. Ayu, 25 tahun, lulusan universitas ternama, bekerja sebagai desainer grafis di perusahaan startup di Sudirman. Tapi sekarang, semua itu terasa hancur. Bagaimana bisa? Aku mendidiknya dengan baik, mengajarinya nilai-nilai agama dan keluarga, gumam Ibu Rina pada dirinya sendiri. Dia ingat bagaimana dia berjuang sendirian setelah suaminya meninggal 10 tahun lalu karena kecelakaan lalu lintas. Ayu adalah harapannya, mimpi untuk melihat cucu dan keluarga bahagia. Tapi lesbian. Itu dosa besar di mata masyarakat Indonesia, apalagi di lingkungan konservatif mereka di pinggiran Jakarta. Ibu Rina menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Dia bangun dan pergi ke kamar Ayu, membuka lemari dan melihat pakaian-pakaian yang tersisa. Ada foto Ayu dengan seorang wanita lain, Sinta, yang sering disebut sebagai teman dekat. Ibu Rina pernah bertemu Sinta sekali, wanita 28 tahun yang bekerja sebagai jurnalis di media online, tampak percaya diri dan ramah. Tapi sekarang foto itu membuatnya marah. Dia merobeknya menjadi dua dan membuangnya ke tempat sampah. Ini pasti pengaruh buruk dari kota besar, pikirnya. Telepon berdering, nomor adiknya, Tante Lina. "Kak, Ayu kemana? Kemarin malam aku lihat dia di jalan dengan tas besar," tanya Tante Lina. Ibu Rina terdiam, lalu berbohong, dia lagi tugas luar kota. Dia tak mau keluarga tahu, takut malu. Di Indonesia, di mana norma agama dan adat kuat, pengakuan seperti itu bisa menghancurkan reputasi keluarga. Siang itu, di kantornya, Ibu Rina sulit berkonsentrasi. Murid-muridnya bertanya kenapa Bu Guru tampak sedih, tapi dia hanya tersenyum paksa. Pulang kerja, dia mampir ke masjid dekat rumah, berdoa agar Ayu sembuh dari penyakit gitu. Tapi dalam hati ada keraguan. Apakah ini benar-benar penyakit? Dia ingat berita-berita tentang di media, bagaimana mereka dianggap menyimpang, tapi juga ada cerita tentang orang tua yang mendukung. "Tidak, aku tak bisa," batinnya. Malam itu Ayu menelepon. "Bu, aku di apartemen Sinta. Tolong dengarkan aku," kata Ayu. Ibu Rina marah, "Jangan hubungi aku lagi sampai kamu berubah," dan mematikan telepon. Tapi setelah itu dia menangis, merasa kehilangan. Ini adalah harga pertama yang harus dia bayar, kesepian. Sementara itu, Ayu duduk di sofa apartemen Sinta di kawasan Kemang, air mata mengalir. Sinta memeluknya, "Kamu kuat, sayang. Kita akan lewati ini bersama." Ayu mengangguk, tapi dalam hati dia ragu. Dia mencintai Sinta sejak 2 tahun lalu, saat mereka bertemu di acara seni di Jakarta. Sinta, dengan kepribadiannya yang tegas dan pendukung hak asasi manusia, membuat Ayu merasa diterima. Tapi mengakui ke ibunya adalah langkah besar, dan sekarang dia homeless. "Aku tak punya tempat lain," kata Ayu. Sinta tersenyum, "Kamu punya aku." Tapi Ayu tahu ini baru awal.
Di Indonesia, di mana undang-undang tak melindungi hubungan sesama jenis, mereka harus hati-hati. Ayu memutuskan untuk tetap bekerja, tapi pikirannya tak tenang. Dia ingat masa kecil, bagaimana ibunya rela bekerja keras untuk sekolahnya. Apakah aku salah? Tanya Ayu pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Ibu Rina mendapat kabar dari sekolah bahwa dia harus cuti karena tekanan darah tinggi. Dokter bilang stres bisa membunuhnya. Dia pulang dan melihat surat dari Ayu di kotak pos. Bu, aku minta maaf tapi aku tak bisa berubah. Aku mencintaimu. Ibu Rina membacanya, lalu membakarnya. Tapi malam itu, mimpi buruk datang. Ayu sendirian di jalan, dikejar orang-orang yang menghakimi. Ibu Rina terbangun berkeringat. Apa yang aku lakukan, gumamnya. Ini adalah konflik pertama, antara cinta ibu dan kebanggaan sosial. Ayu mulai menyesuaikan hidup baru. Dia pindah ke apartemen Sinta, tapi rahasia mereka harus dijaga. Di kantor, rekan kerja bertanya kenapa dia tampak lelah. Masalah keluarga, jawabnya singkat. Sinta sebagai jurnalis, sering menulis tentang isu sosial, termasuk diskriminasi LGBTQ. Kita perlu suara, kata Sinta. Ayu ragu, tapi kalau keluarga tahu. Mereka berdebat, tapi akhirnya setuju untuk diam dulu. Tapi tekanan datang dari luar. Teman Ayu, Rini, tahu rahasianya dan bilang, hati-hati, di Indonesia ini bahaya. Ayu mengangguk, merasa tertekan. Ibu Rina mulai mendengar gosip dari tetangga. Ayu jarang pulang ya, Bu, tanya mereka. Dia tersenyum paksa, tapi dalam hati panik. Dia menelepon adiknya, Lina, tolong jangan bilang siapa-siapa. Tante Lina curiga, ada apa, Kak? Ibu Rina akhirnya cerita dan Tante Lina kaget, ya ampun itu dosa besar. Kamu benar menolaknya. Tapi Ibu Rina merasa hampa. Dia ingat saat Ayu kecil, bagaimana dia melindunginya dari bully. Sekarang dia yang menyakiti. Ini adalah awal keretakan. Ayu dan Sinta pergi ke Bandung untuk libur akhir pekan, mencoba lupakan masalah. Di sana, mereka bebas sedikit, tapi Ayu mendapat pesan dari sepupu. Ayu, ibu sakit. Dia panik ingin pulang, tapi Sinta bilang dia tak mau lihatmu. Ayu menangis, tapi dia ibuku. Keputusan sulit, pulang atau tidak. Ibu Rina di rumah sakit, diagnosis stres akut. Dokter bilang butuh dukungan keluarga. Tante Lina datang, tapi Ibu Rina merindukan Ayu. Apakah aku salah, pikirnya. Ini akhir Ilehiji dengan ketegangan meningkat. Ayu memutuskan pulang ke Jakarta, meski Sinta menentang. Ini bisa bahaya, Ayu. Ibumu marah besar, kata Sinta. Tapi Ayu tegas, aku harus lihat kondisinya. Mereka naik kereta dari Bandung, sepanjang jalan Ayu gelisah. Saat tiba di rumah sakit, dia melihat Tante Lina di lorong. Ayu, kamu datang. Ibu lagi istirahat, kata Tante Lina dingin. Ayu masuk kamar, melihat ibunya tidur. Bu, bisiknya. Ibu Rina membuka mata, lalu marah, keluar. Kamu bukan anakku lagi. Ayu terluka, tapi bilang, Bu, aku khawatir. Perawat masuk, meminta tenang. Ayu pergi dengan hati hancur. Di apartemen, Sinta menunggu. Gimana, tanya dia. Ayu menangis, dia tolak aku. Sinta peluk, kita harus kuat. Tapi Ayu mulai ragu hubungan mereka. Apakah ini sepadan? Aku kehilangan keluarga, kata Ayu. Sinta tersinggung, kamu menyesal. Mereka berdebat pertama kali, Sinta bilang, aku juga korban diskriminasi, tapi aku tak mundur. Ayu diam, merasa bersalah. Ini momen konflik internal, cinta keluarga. Ibu Rina pulang dari rumah sakit, Tante Lina temani. Kak, Ayu datang tadi. Dia tampak sedih, kata Tante Lina. Ibu Rina diam, lalu bilang dia pilih jalan salah. Tapi malam itu, dia lihat oto lama Ayu kecil. Air mata jatuh. Di Indonesia, di mana masyarakat konservatif banyak orang tua seperti dia.
Tapi ada cerita tentang penerimaan. Ibu Rina cari di internet, baca artikel tentang LGBTQ. Mungkin bawaan lahir, baca dia. Tapi agama bilang lain. Konflik moral muncul. Ayu kembali kerja, tapi Okus hilang. Bosnya notice Ayu ada masalah. Dia cerita sedikit, bos simpati tapi bilang hati-hati, di sini banyak yang konservatif. Ayu nod tapi merasa terisolasi. Sinta ajak ke komunitas LGBTQ rahasia di Jakarta, di sini kita aman. Ayu pergi bertemu orang sejenis, dengar cerita mereka. Satu wanita bilang, aku kehilangan keluarga, tapi dapat keluarga baru. Ayu terinspirasi, tapi masih rindu ibu. Ibu Rina dapat telepon dari sekolah Ayu dulu undangan Reni. Dia pergi bertemu teman Ayu. Ayu mana, Bu? Tanya mereka. Ibu Rina bohong, sibuk kerja. Tapi satu teman tahu, Bu, Ayu bilang dia lesbian. Kami dukung dia. Ibu Rina kaget, marah, jangan campur. Dia pulang, merasa dikhianati. Tante Lina bilang, Kak, mungkin saatnya bicara dengan pendeta. Ibu Rina setuju, pergi ke gereja. Pendeta bilang, cinta tak bersyarat, tapi dosa harus ditegur. Ibu Rina bingung. Ayu dan Sinta rencana pindah ke Bali, di mana lebih liberal. Di sana kita bisa hidup normal, kata Sinta. Ayu ragu, tapi ibu. Mereka debat lagi. Ayu putuskan hubungi ibu lagi, kirim pesan, Bu, aku mau bicara. Ibu Rina baca, tapi tak balas. Malah, dia hubungi polisi teman, tanya apakah bisa disembuhkan di Ayu. Polisi bilang, tak ada hukum, tapi masyarakat bisa jude. Ibu Rina mundur. Konflik meningkat saat Ayu dipecat dari kerja. Bos bilang, gosip tentangmu menyebar. Ayu syok, curiga ibu. Dia konfrontasi, pergi ke rumah. Bu, kenapa sebarkan? Ibu Rina denial, aku tak lakukan. Ternyata Tante Lina yang gosip. Ayu marah, kalian hancurkan hidupku. Ibu Rina lihat putrinya rusak, tapi tetap tegas, kamu yang hancurkan keluarga. Sinta dukung Ayu cari kerja baru, tapi tekanan finansial datang. Mereka hampir putus, Ayu bilang, mungkin aku salah. Sinta bilang, jangan menyerah. Ini harga yang dibayar, kehilangan stabilitas. Ibu Rina sakit lagi, kali ini parah. Dokter bilang butuh operasi, mahal. Tante Lina bilang hubungi Ayu, dia bisa bantu. Ibu Rina ragu antara kebanggaan dan surreal. Ibu Rina memutuskan hubungi Ayu, Ayu, ibu butuh bantu. Ayu kaget, tapi setuju ketemu di KAI. Di sana, mereka duduk tegang. Bu, sakit apa? Tanya Ayu. Ibu Rina cerita tentang tumor, butuh biaya. Ayu bilang, aku bantu, tapi terima aku apa adanya. Ibu Rina marah, tak bisa, itu syarat. Mereka debat, Ayu pergi. Ibu Rina menangis, merasa rendah. Ayu cerita ke Sinta, dia minta uang tapi tak terima kita. Sinta bilang jangan bantu kalau begitu. Tapi Ayu tak bisa, transfer uang anonymously. Ini konflik etis, bantu atau tidak. Ibu Rina terima uang, curiga dari Ayu. Dia operasi sukses, tapi recovery sulit. Tante Lina bilang, Kak, terima Ayu kembali. Ibu Rina bilang, tak, dia menyimpang. Tapi kesepian makin dalam. Dia ikut kelompok orang tua dengan anak LGBTQ, dengar cerita. Satu ibu bilang, aku tolak dulu, sekarang menyesal karena anakku bunuh diri. Ibu Rina takut. Ayu dapat kerja baru di Bali, pindah dengan Sinta. Di sana, mereka lebih bebas, tapi Ayu rindu Jakarta. Sinta ajak nikah simbolis di komunitas, Ayu setuju. Tapi berita sampai ke Tante Lina, yang cerita ke Ibu Rina. Ibu Rina syok, dia menikah dengan wanita. Dia putuskan pergi ke Bali. Di Bali, Ibu Rina datang ke apartemen mereka. Ayu, panggil dia. Ayu buka pintu, kaget. Sinta di dalam, tegang. Ibu Rina bilang, hentikan ini.
Mereka debat sengit, Ibu Rina bilang, kamu hancurkan nama keluarga. Ayu balas, Bu, ini aku yang sebenarnya. Sinta campur, kami saling cinta. Ibu Rina marah, ini bukan cinta. Dia pergi tapi jatuh sakit di hotel. Ayu dapat kabar, pergi ke hotel. Bu, kenapa datang kalau benci? Ibu Rina lemah, aku tak benci, aku takut. Mereka bicara hati ke hati pertama kali. Ibu Rina cerita masa lalu, bagaimana masyarakat Jude janda. Ayu cerita perjuangannya. Tapi Ibu Rina tetap pulanglah tanpa dia. Ayu tolak, tak bisa. Kembali ke Jakarta, Ibu Rina gabung kampanye anti-LGB, bicara di acara. Anakku korban, kita harus selamatkan mereka. Gosip menyebar, Ayu dengar di Bali. Dia marah, hubungi, Bu, kenapa itnah? Ibu Rina bilang, ini untuk kebaikanmu. Ini pengkhianatan. Sinta bilang, putuskan hubungan. Ayu ragu, tapi setuju. Tapi dalam hati, sakit. Harga, kehilangan ikatan darah. Ibu Rina lihat dampak, teman-temannya Jude. Satu bilang, kamu kejam. Ibu Rina renung, mungkin salah. Akhir. Konflik memuncak saat Ibu Rina dapat ancaman dari kelompok radikal karena bicaranya. Hati-hati, Bu, kata polisi. Dia takut, hubungi Tante Lina. Aku salah, Lina. Tante Lina bilang hubungi Ayu. Ibu Rina ragu tapi kirim pesan, Ayu, Ma. Ayu di Bali, lihat pesan, bingung. Sinta bilang jangan percaya. Tapi Ayu balas, Bu, apa maksud? Mereka telepon, Ibu Rina cerita ancaman. Ayu khawatir, aku datang. Sinta marah, jangan, ini jebakan. Mereka bertengkar hebat, Sinta bilang, pilih aku atau ibumu. Ayu pilih pergi ke Jakarta. Di Jakarta, Ayu ketemu ibu di rumah. Bu, kenapa ancam? Ibu Rina cerita, karena aku bicara anti-LGB. Ayu syok, Bu, yang sebabkan. Mereka debat, tapi Ibu Rina bilang, aku renung, mungkin aku salah. Ayu tak percaya, buktikan. Ibu Rina bilang, aku terima Sinta. Ayu ajak Sinta datang. Di rumah, pertemuan tegang. Sinta bilang, Bu, kami tak minta apa-apa selain penerimaan. Ibu Rina diam, lalu bilang, makan aku. Mereka peluk, tapi Tante Lina datang, marah, Kak, jangan. Konflik keluarga meledak, Tante Lina bilang, ini dosa. Ibu Rina tegas, ini anakku. Tante Lina pergi, memutus hubungan. Ayu dan Sinta tinggal sementara, bantu Ibu Rina. Tapi masyarakat Jude, tetangga gosip. Ibu Rina kehilangan teman, tapi dapat kedamaian. Ayu bilang, terima kasih, Bu. Tapi Sinta ragu, ini tulus. Ujian datang saat acara keluarga besar. Ibu Rina undang Ayu dan Sinta. Keluarga kaget, debat sengit. Kakek bilang, ini memalukan. Ibu Rina bela, cinta adalah cinta. Mereka pulang, tapi Ibu Rina sakit lagi karena stres. Ayu rawat ibu, Bu, jangan paksa diri. Ibu Rina bilang, ini harga untuk penerimaan. Ini momen odd or tog. Dengan Ibu Rina sembuh pelan, Ayu dan Sinta putuskan tinggal di Jakarta. Mereka bangun hidup baru dengan dukungan ibu. Tapi tantangan datang, Sinta dapat tawaran kerja di luar negeri. Aku mau pergi, Ayu, kata Sinta. Ayu ragu, tapi ibu. Mereka debat, Ayu pilih tinggal. Sinta pergi, hubungan jarak jauh. Ayu dekat lagi dengan ibu, bantu bisnis kecil. Ibu Rina gabung kelompok dukungan orang tua LGB, bagikan cerita. Dulu aku tolak, sekarang aku paham, kata dia. Tapi masa lalu muncul, Tante Lina kembali, minta maaf. Aku salah, Kak. Mereka rekonsiliasi. Ayu bahagia, tapi rindu Sinta. Sinta kembali, aku tak bisa tanpa kamu. Mereka rekonsiliasi. Coda, keluarga utuh lagi, tapi dengan luka. Ibu Rina renung, apakah penerimaan selalu benar, atau kadang penolakan adalah perlindungan.
Apakah menolak identitas anak karena norma sosial selalu salah, atau bisa jadi pilihan benar dalam konteks budaya tertentu?